Jadi totalnya 50 gram per tanaman. Nah, teman-teman bisa lihat. Menurut saya ini kalau untuk daun tidak diragukan lagi. Nah, buahnya pun lumayan nih. Nah, ya lumayan. Rata-rata keliling ini. Oh, kalau untuk buah ya. Jadi manfaatnya pupuk borak itu tadi sangat banyak. Lebih lengkapnya teman-teman kan bisa cek. Halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Jumpa lagi di video kita yang kali ini. Saya sedang membahas tentang bagaimana cara kita menerapkan pupuk yang namanya borak. Nah, kali ini kita sedang melakukan pemupukan pada tanam kelapa sawit kita menggunakan borak. Nah, ini borak memiliki kandungan unsur hara 46% B2O3. Nah, sedangkan di sini kan saya tidak membawa karungnya, tidak membawa gambarnya merek apa yang saya gunakan. Nah, kalau untuk merek itu terserah teman-teman mau merek mahkota atau merek apa, tidak masalah. Yang penting kandungan unsur haranya yang kita perhatikan. Nah, jadi kenapa saya bawa cuma sekantong seperti ini? Nah, karena kita menggunakan pupuk ini sesuai jumlah pohon tanaman yang akan kita pupuk. Ya, maka kalau kita bawa tempatnya atau karungnya, ya kalaupun tidak habis kita terapkan di lapangan, kemungkinan pupuk ini nantinya bisa rusak. Misalnya terkena cuaca, hujan, panas, belum lagi angin. Nah, kemungkinan rusak. Dia kalau rusak ini beku seperti batu es. Nah, itu sulit dipecahkan kalau sudah beku pupuk seperti ini. Nah, di sini saya akan tunjukin kepada teman-teman nantinya bagaimana saya menerapkan pupuk ini. Nah, tapi sebelum saya menerapkan pupuk ini, tentu ada penjelasan yang perlu saya bahas kepada teman-teman. Ya, karena yang pernah saya lakukan kegiatan menebar pupuk yang namanya boron ini, ada yang komplain, ya, ada yang komplain, ada yang bilang kalau tidak ada gejala tidak perlu. Nah, itu kan terserah teman-teman, tergantung teman-teman ya. Cuma di sini saya akan tunjukin kepada teman-teman bagaimana cara kita menerapkan pupuk ini. Nah, karena ini sangat dibutuhkan tanam kelapa sawit ya. Misalkan belum terkena gejala pun ini memang dibutuhkan. Nah, lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di Google. Apa fungsinya pupuk borak untuk tanaman kelapa sawit? Nah, di situ lengkap nanti apa fungsinya ya. Itu lebih detailnya ya, karena kita pun bukan pakarnya ya, bukan pakarnya tentang kegunaan pupuk ini. Cuma kita hanya menunjukin cara menerapkan pupuk ini. Nah, jadi misalkan tanaman teman-teman memiliki gejala seperti yang ada di gambar ini ya. Ada yang mengkerut, ada yang memiliki daun jijak-jijak. Pokoknya daunnya tidak sempurna lah ya di gambar ini. Nah, jadi solusinya terapkan pupuk ini supaya memperbaik pertumbuhan pada daunan tanaman kelapa sawit kita. Nah, jika dibiarkan seperti apa Bang? Nah, jika dibiarkan nantinya daunnya akan rusak. Bahkan tanaman kita tidak bisa berbuah. Ya, karena kunci tanaman itu bergantung pada daunnya. Nah, ingat itu. Kalau daunnya subur, indah, ya nantinya buahnya pun bisa lebih baik. Nanti akan saya tunjukin kepada teman-teman contoh tanaman yang ada di sekitar sini. Sekaligus saya akan tunjukin cara menerapkan pupuk ini. Nah, jadi kalau untuk dosis berapa Bang? Nah, dosis cuma teman-teman tidak boleh lupa yang namanya ditimbang terlebih dahulu dengan ukuran timbangan yang kecil ya, walaupun tidak ada timbangan digital, timbangan tokoh pun bisa asalkan jumlah timbangannya ada yang kecil. Nah, seperti yang biasa kita lakukan dari 0 sampai 4 tahun itu bermacam jenis dosis. Nah, teman-teman bisa cek juga di Google berapa dosis yang dibutuhkan tanaman kita. Nah, itu lebih detailnya ya. Nah, kalau kita sekarang kan tanaman ini sudah menginjak 4
tahun lebih. Nah, kita menggunakan pupuk ini cukup 75 gram per pohon per tahun. Nah, kenapa? Nah, karena tanaman ini kan kita menggunakan pupuk NPK yang komplit sebelumnya. Nah, apalagi misalnya menggunakan yang namanya pupuk tunggal. Nah, karena di pupuk tunggal itu tidak ada yang namanya kandungan unsur hara boron. Ya, maka harus kita tambahin pakai pupuk ini. Nah, jadi lebih bagusnya kalau menurut kita, misalnya memiliki tanaman yang usia 4 tahun, jika menggunakan dosis 100 gram atau 75 gram seperti kita ya, lakukan 2 kali per tahun. Lebih bagusnya. Ya kenapa dilakukan 2 kali? Ya karena kemungkinan yang nama sudah sekian bulan ya, pupuk ini kan hilang, hanyut, lunsur. Ya, maka itu kita terapkan 2 kali. Ya ini kebutuhannya sedikit pertanamannya ya, tidak banyak. Cuma dia wajib ada. Nah, nanti akan saya peragakan bagaimana cara kita nerapnya. Karena banyak cara, ada yang ditabur ke pucuknya, ada yang ditebar ke tanah, ada yang ditugal, ada yang diselip ke ketiak pelepah. Itu banyak cara. Itu tergantung lahan teman-teman ya. Nah, tergantung posisi lahannya. Ya sebenarnya cara bagaimanapun boleh ya. Bagaimanapun boleh. Karena banyak tutorial bagaimana cara menerapkan pupuk ini. Semuanya boleh. Cuma tergantung bagaimana cara penebar yang bagus. Nah, itu yang kita mau. Nah, jadi nanti ketika cara ini menurut teman-teman masuk akal dan baik, silahkan ditiru. Ya, akhirnya cara yang kita lakukan ini salah, nantinya ini adalah pembelajaran untuk teman-teman. Ya, karena kondisi lahan itu tidak sama. Nah, ingat, kondisi lahan itu tidak sama. Maka kita terapkan dengan cara yang berbeda. Oke? Supaya tidak berlama-lama, kita akan lanjut bagaimana cara kita menerapkan pupuk ini. Menggunakan dengan cara kalau kita bikin ya alat seperti ini. Nah, ini 25 gram satu takar ini supaya lebih mudah menghitungnya. Jadi misalkan menggunakan dosis 75 gram 3 kali. Ya, cuma kali ini saya terapkan dosis yang 50 gram. Nah, nanti 6 bulan berikutnya saya terapkan 25 gram. Nah, itu nanti total per tahunnya 75 gram pada tanaman sudah menginjak usia 4 tahun. Nah, ini tempatnya sederhana sekali ya. Pakai tempat yang seperti ini. Kenapa saya tidak mau pakai ember ya? Karena kalau kita udah kecapean, misalnya kita keringat, nah, keringat kita itu bisa netes dalam ember. Jadi pupuk ini bisa basah tertetes keringat. Kalau pakai tempat seperti ini, dia tidak mudah terkena panas atau terkena tetesan keringat atau embun yang ada pada daun tanaman ini. Oke, berikut kita mulai. Nah, berikut akan saya tunjukin bagaimana cara kita menerapnya. Kebetulan ini ada pohon yang masih kecil. Ini sisipan ya. Nah, sekaligus saya akan tunjukin menerapkan pupuk borak ke tanaman yang masih kecil, belum menghasilkan. Nah, jadi bagaimana dan seperti apa cara kita menerapnya? Berikut kita balik posisi kameranya. Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai. Nah, seperti yang biasa kita lakukan, jika tanamannya masih berusia seperti ini, kita menerapkan di bagian pucuknya. Nah, misal seperti ini. Nah, ini dosisnya 25 gram per pohonnya ya. Ini satu serokan ini 25 gram. Nah, berikut akan kita ini selip di bagian ini ya, pelepah ini. Menurut kita lebih bagus diselip di sini daripada kita selip di tengah-tengah tajuknya ya. Menurut kita lebih bagus diterapkan di bagian itunya. Nah, kenapa tidak ditebar di pangkal tanaman ini? Ya karena
ketika hujan kemungkinan pupuk ini lebih mudah hanyut. Nah, hanya itu masalahnya. Nah, misalnya teman-teman rajin betah, ya lebih bagusnya sih ditugal keliling dengan jarak misalnya 20 cm dari pangkal tanaman ini. Nah, yuk kita tunjukin lagi cara yang berikutnya. Ya karena banyak cara ini ya. Nah, jika umur tanaman ini sudah 4 tahun seperti yang kita punya ya. Kalau ingin menerapnya dengan cara ditugal, ya cukup dilobangin 4 lubang sampai 5 lubang. Seperti ini ya. Ini jarak kurang lebih 30 cm dari pangkal tanaman ini. Nah, berikut akan kita isi pupuk ini pada tanah yang sudah kita lobang. Nah, ini cara ini menurut saya sangat rumit ya. Cuma ini saya lakukan pelan-pelan supaya teman-teman bisa melihat video ini lebih jelas. Nah, menurut saya ini agak rumit ya, agak rumit. Cuma hasilnya pasti lebih baik. Nah, jika tanaman teman-teman banyak ya, tentu kan teman-teman tidak sanggup. Kecuali tempat yang miring itu terpaksa supaya pupuk ini tidak mudah longsor dan hanyut. Nah, jadi ada lagi cara yang berikutnya. Kita lakukan dengan cara yang agak mudah menurut yang biasa kita lakukan. Nah, wah ini udah brondol, ini udah mau panen lagi. Nah, misalnya kalau udah usia seperti ini ya, kan udah agak tinggi tuh. Sama di atas 5 tahun sampai 10 tahun sampai masa planting pun saya rasa cara ini sama ya. Ini agak mudah menurut saya. Kita cukup ini dibersihkan dulu di bagian yang akan kita taruh boraknya ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita selip di ketiak bagian bawah. Nah, inilah yang dinamakan diselip di ketiak pelepah. Nah, seperti ini ya. Kita selip seperti ini. Nah, ini kita lakukan keliling ya. Supaya nantinya sampai pas 50 gram per tanaman. Nah, jika ingin melakukan dengan cara ditebar, yuk kita di pohon yang lainnya ya, karena diulang di satu pohon ini bisa overdosis nanti. Yang namanya pupuk itu kebanyakan pun ya tidak bagus juga. Nah, jika ingin melakukan dengan cara ditebar, nah seperti ini ya, kita ambil dulu. Cuma ini kan kira-kira ini ya, kita tebar sekeliling ini. Nah, dengan jarak 30 cm dari pangkal tanaman ini. Nah, cuma kelemahannya kalau pakai tebal ini mudah hilang, mudah hanyut ya, karena pupuk ini rilis ya, dia slow release, maksudnya dia pelan-pelan cara kerjanya, sedikit tapi dia harus ada terus. Nah, jadi kalau ketika hujan besar ini mudah hilang, mudah hanyut ya, maka kita lakukan di ketiak pelepah ini, naruhnya ya, supaya tidak gampang hanyut. Nah, nanti 6 bulan berikutnya kita susul lagi, karena pupuknya jumlahnya sedikit, jadi menurut kita itu mudah hilang dan hanyut. Nah, itu maka banyak cara yang kita lakukan pada tanam kelapa sawit untuk menerapkan pupuk yang namanya ini tadi, borak tadi. Nah, sebenarnya semua cara itu benar ya. Kalau udah usia seperti ini, udah berbuah seperti ini, kalau kita taruh di buah ini, kemungkinan buah ini nantinya busuknya itu yang tidak kita mau kita terapkan di bagian pucuknya kalau udah seperti ini. Hanya itu sebenarnya yang bikin tidak bolehnya itu. Sebenarnya bagaimanapun boleh, cuma kita sendiri yang mikirnya mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk tanaman kita. Oke, nah itu teman-teman para sahabat petani kelapa sawit, seperti itulah cara kita menerapkan pupuk yang namanya borak alias boron. Ada yang mengatakan pupuk borat. Nah, karena namanya pupuk borat, lalu ada yang bilang fungsinya pupuk ini untuk memberatkan buah katanya,
Ada yang bilang untuk membuka pelepah supaya tidak menguncup. Ada juga yang bilang seperti itu. Nah, itu betul. Cuma itu kan dia saling mengaitkan. Dia tidak cukup menggunakan satu jenis pupuk ini saja. Nah, ini peran pentingnya dia untuk tanam kelapa sawit. Dia tuh untuk menyempurnakan. Nah, karena menyempurnakan itu segala-galanya ya. Menyempurnakan pembentukan daunnya, menyempurnakan penyerbukan bunganya. Nah, maka dia nanti bisa menghasilkan buah yang berat. Nah, itu sebenarnya. Sehingga nantinya pelepahnya pun bisa membuka ya, karena tandan buahnya itu besar. Nah, itu sebetulnya kalau menurut saya yang saya tahu. Ya, saya sih tidak terlalu pakar kalau masalah itu. Karena saya udah membuktikan setelah saya terapkan pupuk yang seperti ini, terbukti tanaman saya itu ya sangat lumayan sempurna. Nanti akan saya tunjukin kepada teman-teman contoh perkembangan pada daun tanaman ini. Nah, lalu ada yang bilang jika diterapkan dengan cara seperti itu nanti akan merusak pohon batang tanaman kelapa sawit teman-teman. Nah, jadi selama ini kan udah usia 4 tahun lebih, tiap tahun tuh selama 1 tahun ada 2 kali saya terapkan ya. Ya, buktinya aman-aman saja. Supaya lebih lengkapnya, yuk kita lihat aja di lapangan seperti apa perkembangannya yang ada di lokasi ini ya, yang selalu menggunakan pupuk ini 2 kali per tahun dengan dosis yang sedikit seperti yang saya terapkan tadi ya. Nah, yuk kita lihat. Berikut saya akan tunjukin contoh perkembangan tanaman yang ada di sekitar sini ya. Nah, ini rutin saya terapkan setiap tahun 2 kali yang namanya pupuk borak tadi ya. Nah, seperti ini. Tuh, buahnya pun termasuk lumayan ya. Buahnya. Nah, kita lihat pada daunnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, daunnya sempurna kalau menurut saya. Nah, inilah pentingnya borak tadi. Buahnya pun lumayan. Ini rata-rata ya. Ya tentu tidak mungkin kita kelilingin semua kebun ini. Cuma ya seperti inilah contoh perkembangan daunnya ya. Nah, dia tidak cukup menggunakan pupuk yang biasa saja menurut saya. Maka kita berilah yang namanya pupuk borak. Ya, maka daunnya jadi menghasilkan seperti ini. Tidak ada yang rusak, malah memperbaiki, menyempurnakan menurut saya. Nah, inilah. Maka saya selalu menggunakan pupuk yang namanya borak tadi. Itu tidak saya tinggalkan itu. Itu selalu. Nah, seperti ini contoh perkembangannya. Tuh, tidak ada yang rusak daunnya. Ya. Nah, jadi saya cukupin hingga di sini dulu videonya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini memberi manfaat untuk teman-teman petani kelapa sawit, dan harapan saya semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan yang cukup. Semoga kita sama-sama sukses jadi petani mandiri. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.